Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan channel ini dan kali ini saya akan membahas tentang statistik deskriptif dan inferensial. Bagi kalian yang merupakan anggota kelas saya, silahkan isi terlebih dahulu presensi, baru kemudian kalian menyaksikan video ini dan setelah itu di bawah dari video ini akan saya tampilkan materi dalam bentuk PDF. Silakan kalian bisa download dan pelajari. Kemudian jika di bawahnya lagi ada kuis, silahkan kalian kerjakan ya. Itu adalah pemancing supaya kalian bisa lebih terlibat dalam proses perkuliahan online ini. Dan bagi kalian yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian kita akan mulai pembahasannya. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu statistik, dan statistika itu sebenarnya apa sih? Nah, ini ada seorang ahli namanya Sujana. Dia mengatakan bahwa statistik itu adalah kumpulan data atau bilangan ataupun sesuatu yang bukan bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan sebuah persoalan. Nah, lebih jauh, statistika menurut Sujana adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengelolaan dan penganalisaannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang dilakukan. Penganalisisan yang dilakukan. Jadi, kalau kita lihat lagi, statistik itu adalah kumpulan datanya. Jadi, kalau statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang kumpulan data itu. Kurang lebih secara sederhana bisa kita katakan demikian ya. Statistik biasa juga disebut dengan ilmu statistik. Statistika itu ilmu tentang statistik gitu. Nah, ini ada kalimat yang cukup menggelitik ya. Statistika memberikan kepastian dalam ketidakpastian. Maksudnya bagaimana? Ya, nanti kalian akan memahami makna dari kata ini apabila telah selesai mengikuti perkuliahan ini ya. Jadi statistika memberikan kepastian dalam ketidakpastian. Oke, ini adalah pendapat yang lain dari Harun Al-Rashid. Jadi menurut beliau, statistika adalah seperangkat metode yang membahas tentang bagaimana cara mengumpulkan data yang dapat memberikan informasi yang optimal. Kemudian bagaimana cara meringkas, mengolah, dan menyajikan data. Lalu bagaimana cara melakukan analisis terhadap sekumpulan data sehingga dari analisis tersebut muncul strategi-strategi tertentu. Kemudian bagaimana cara mengambil kesimpulan dan menyarankan keputusan yang sebaiknya diambil atas dasar strategi yang ada. Dan yang terakhir, bagaimana menentukan besarnya resiko dari kekeliruan yang mungkin terjadi jika mengambil keputusan atas dasar strategi tersebut. Nah, ini adalah manfaat dari statistika. Yang pertama, membantu peneliti dalam menggunakan sampel, sehingga penelitian dapat bekerja lebih efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Yang kedua, membantu penelitian untuk membaca data yang telah terkumpul, sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan yang tepat. Yang ketiga, memberikan gambaran eksak mengenai suatu peramalan, prediksi, untuk waktu yang akan datang tentang bagaimana suatu hal akan terjadi. Sepertinya kayak dukun ya, jadi bisa meramal ya. Tapi kalian nanti akan tahu bahwa ini sangat-sangat ilmiah, logis, dan masuk akal penjelasannya. Kemudian yang terakhir adalah meringkaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Jadi statistika itu adalah alat bantu untuk mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai dalam kegiatan tertentu. Jadi ini alat ya. Karena alat, maka kita harus memposisikan statistika atau ilmu statistik ini sebagai
sesuatu yang akan kita gunakan. Jangan kita kemudian diperbudak oleh statistika itu sendiri. Diperbudak itu maksudnya gimana? Kita jadi takut kan. Kalau kita berinteraksi sama budak itu sama tuannya kan takut ya. Kalau tuan bersama alatnya kan alatnya kita gunakan, nggak boleh takut. Jadi kalian belajar statistika itu santai saja, karena ini alat kalian. Untuk apa? Ya bagi kalian yang mungkin nanti skripsinya mengambil kuantitatif, tentu ilmu statistika itu pasti akan digunakan, begitu. Oke, kita masuk pada bahasan inti dari pertemuan yang sekarang ini, yaitu tentang statistika deskriptif dan inferensial. Pertama, kita bahas tentang statistik deskriptif terlebih dahulu, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan. Jadi, kata kuncinya adalah tidak ada pengambilan kesimpulan dalam statistika deskriptif ini. Termasuk dalam statistika deskriptif ini antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus. Modus. Ini bukan seperti yang kalian biasa temukan di media sosial ya. Modus di sini ya nanti kita akan bahas. Ada median, ada mean, atau pengukuran tendensi sentral. 3 hal itu pengukuran tendensi sentral namanya, yaitu mean, median, dan modus. Kemudian perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi, perhitungan persentase yang terakhir ya. Oke, lalu statistika inferensial itu apa? Statistika inferensial adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data sampel, dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel tersebut diambil. Jadi, ada proses generalisasi di sini. Proses inilah yang dikatakan pada penyampaian saya sebelumnya sebagai pengambilan kesimpulan. Jika sampel ini dinyatakan demikian, maka yang lain juga demikian. Ya, jadi statistik inferensial itu adalah teknik statistik atau ilmu statistik yang hasilnya nanti atau akhirnya akan digunakan untuk mengambil kesimpulan atau generalisasi itu tadi. Nah, contohnya, ya ini ada seorang peneliti, dia mendapatkan data tentang indeks prestasi dari 2 golongan mahasiswa, yaitu yang aktif dan tidak aktif berorganisasi. Nah, kalian sendiri termasuk yang aktif atau tidak aktif dalam berorganisasi? Ya, rata-rata IP mahasiswa yang aktif berorganisasi sebesar 2,75 dan rata-rata IP mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi sebesar 2,32. Apabila perhitungan statistik ini dihentikan sampai pada tahap ini, maka penelitian ini termasuk deskriptif. Kenapa deskriptif? Karena tidak ada pengambilan kesimpulan. Kemudian, apabila peneliti ingin membandingkan kedua golongan mahasiswa tersebut dengan IP sebagai harga pembandingnya, dan kemudian peneliti bermaksud mengambil sebuah kesimpulan mengenai perbedaan rata-rata IP dari 2 golongan mahasiswa tersebut, maka hal ini termasuk statistika inferensial. Misalnya judul penelitiannya pengaruh aktivitas mengikuti organisasi terhadap IP mahasiswa, atau perbedaan IP mahasiswa antara yang berorganisasi maupun yang tidak berorganisasi. Apakah perbedaannya itu bermakna atau tidak bermakna, atau bisa dianggap sama aja gitu. Tentu ini contoh yang saya kira tidak sesuai dengan kenyataan ya, karena mana ada mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi IP-nya 2,3, kan kalian rata-rata 3,5 semua kan. Oke,
ini adalah bagan yang menunjukkan contoh-contoh aktivitas dari statistika, baik itu yang deskriptif maupun yang induktif. Atau induktif itu sama dengan inferensial. Ya. Baik, sekian dulu pertemuan kita pada video kali ini. Ini video yang singkat dan memang sengaja dibuat singkat supaya mudah dipahami. Dan kita insya Allah akan ketemu lagi pada pertemuan di video selanjutnya. Dan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini supaya nanti apabila misalnya ada video-video terbaru di channel ini kalian bisa juga menyaksikannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.